Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabila Yana dan juga kedua teman saya Delvi Adelia Putri dan Fitria Duyanti. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan perkembangan ekonomi digital di Kota Medan. Yang pertama di sini terdapat pendahuluan. Menurut Don Tapscott, konsep mengenai ekonomi digital pertama kali diperkenalkan oleh Don Tapscott, yang bermakna keadaan sosiopolitik dan sistem ekonomi yang mempunyai karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen meliputi informasi, berbagai akses instrumen, kapasitas, dan pemesanan informasi. Dalam Arsyad tahun 2016, bila merujuk pada teori Solow atau pertumbuhan neoklasik, pertumbuhan ekonomi memiliki ketergantungan dengan perkembangan faktor produksi seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi. Meskipun diasumsikan bersifat eksogen, teknologi ialah salah satu faktor produksi pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Pada sisi kehidupan sosial, kebutuhan teknologi di suatu negara sangatlah penting, khususnya teknologi terkait dengan komunikasi. Sementara itu, konsep ekonomi digital menurut Zimmerman pada tahun 2000 merupakan sebuah konsep yang sering digunakan untuk menjelaskan dampak global terhadap pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak pada kondisi sosial ekonomi. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya Delvi Adelia Putri. Lalu selanjutnya, ekonomi digital. Perkembangan ekonomi digital saat ini mengalami kemajuan yang pesat. Hampir seluruh sektor bisnis dituntut untuk mengikuti tren digital yang saat ini berkembang, di antaranya melalui medium jaringan dan piranti canggih. Perkembangan digitalisasi dalam sektor ekonomi ini juga semakin memudahkan aktivitas masyarakat. Namun juga munculnya risiko baru yang berdampak pada perubahan sektor ketenagakerjaan. Khususnya selama masa pandemi, peningkatan ini dihitung dari meningkatnya jumlah transaksi e-commerce dan pada transaksi harian di Kota Medan. Tentunya dengan tingginya kontribusi ekonomi digital, terutama dalam sektor e-commerce, mampu memberikan sumbangsi dalam produk domestik bruto atau PDRB di Kota Medan pada tahun 2021 sebesar 5,62%. Di Medan sendiri terjadi peningkatan signifikan terhadap jumlah pelanggan dalam sektor e-commerce hingga 38,3%. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fitria Duyanti. Dan adanya pembahasan tantangan ekonomi digital di Kota Medan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan aman saat ini. Kerangka regulasi ekonomi digital Indonesia masih belum cukup untuk mengikuti perkembangan teknologi. Rekomendasi kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital, pemerintah perlu segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP yang saat ini masih menemui jalan buntu. Padahal kepercayaan dan keyakinan pada ekonomi digital bergantung pada bagaimana perlindungan terhadap data pribadi dan tata kelola hukum yang baik dilaksanakan. Pemerintah juga sebaiknya meningkatkan pemberdayaan UMKM untuk go digital. Kurangnya pengetahuan dan terbatasnya akses digital adalah kendala terbesar UMKM dalam bertahan semasa pandemi dan meningkatkan usahanya, terutama untuk UMKM di kota kecil. Tetapi, untuk dapat meraup keuntungan dari ekonomi digital, pemerintah dan pihak swasta perlu meningkatkan kerjasama dan kolaborasi untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan inklusif. Dalam pertemuan konferensi tingkat tinggi G20 di Bali, Rabu pada tanggal 16 bulan 11, telah dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU. MOU tersebut mengatur adanya kerangka kerja dan forum dalam pembahasan kerjasama ekonomi digital antara pemerintah Indonesia dengan RRT. Dengan semua kebijakan pemerintah tersebut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital diharapkan
Kota Medan dapat memberikan keunggulan dalam menunjang transformasi ekonomi, sehingga dapat meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia dan akan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Demikian hasil presentasi kami. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.